من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada kesempatan yang mulia ini bisa duduk bermajelis di dalam masjid yang insyaallah memuliakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Keadilan adalah sesuatu yang dituntut semua orang. Tidaklah seorang berlaku adil, tidaklah berlaku tidak adil kepada sesuatu, saat itu maka dia akan diprotes oleh seseorang, baik itu kepada anak kecil, kepada orang dewasa, bawahan oleh atasannya, atau rakyat oleh para penguasa. Oleh karena itu, siapa yang mampu berbuat adil, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai oleh semua orang. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang sangat berbuat adil. Allah berfirman dalam beberapa ayat, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil dari Allah Azza wa Jalla. Dan adil yang saya maksud di sini adalah bukan sama rata, bukan sama besar ketika memberikan, tetapi adil yang dimaksud adalah memberikan sesuatu atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan surat Al-Maidah yang kita bacakan tadi, Allah lanjutkan dengan kalimat Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, kami katakan balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Orang yang duduk di rumah pada kesempatan kali ini tidak disamakan dengan orang-orang yang datang
orang yang dari awal dia berangkat menuju masjid dengan orang yang ketika datang sudah dikumandangkan azan. Ini berbeda. Dan Allah nanti akan menuntut, dan Allah nanti akan memberikan balasannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Allah Maha Teliti dan Maha Adil. Tidak akan disamakan orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berrehat-rehat, bersantai-santai ketika dia beribadah. Begitu pula orang yang berpuasa di hari yang lalu, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berpuasa tetapi maksiat tetap jalan terus. Semua tetap berjalan. Allah lebih teliti dan Allah lebih mengetahui dari apa yang lebih kita ketahui. Masih ada sedikit mungkin kita tahu sendiri di antara diterimanya puasa kita atau tidak. Kita bisa cek kepada diri kita sendiri, apakah kebiasaan di bulan Ramadan kemarin kita lanjutkan, kita amalkan pasca Ramadan ketika Syawal seperti ini. Baca Al-Quran yang kita lakukan setiap hari, apakah hari ini kita baca? Maka kita yang tahu sendiri, dan Allah nanti akan membalas setiap apa yang kita kerjakan. Masih belum muslimin rahimani wa rahmatullah. Amal yang kita lakukan nanti Allah akan tampakkan semuanya, baik yang besar maupun yang kecil. Pada satu ketika Rasulullah SAW ditampakkan sebuah amalan ketika Isra dan Mi'raj, yaitu seorang laki-laki yang membuang bulu dari dalam masjid. Jadi Allah tampakkan amal tersebut di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Itu dulu. Bagaimana dengan perbuatannya membersihkan masjid, memuliakan masjid, atau perkara-perkara yang lebih besar lainnya, maka Allah akan lebih balas, Allah akan beri ampunan, Allah akan berikan ganjaran yang berlipat-lipat. Itu gambaran seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih teliti, lebih hati-hati dibandingkan kita semuanya. Dan kita sendiri mungkin kita tidak pernah merasakan bahwasanya membersihkan masjid dari sehelai bulu itu bermanfaat. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali manfaatnya. Berbeda lagi ketika orang disampaikan orang yang mempunyai surat bitaqah, dia punya lembaran keburukan sepanjang mata memandang, catatannya isinya keburukan. Kemudian orang tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Punyakah kau kebaikan?" "Tidak, saya tidak punya kebaikan sama sekali." Kemudian dia, "Adakah coba kamu ingat-ingat?" "Tidak ada, kecuali kalimat la ilaha illallah." Maka kartu la ilaha illallah ditimbang dengan keburukannya yang sebanyak catatan mata memandang, maka lebih besar pahalanya kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita catat. Dan kalimat la ilaha illallah nanti dia ditenteng di hadapan Ali, Abu Thalib, Abu Jahal, dan serentekan tokoh-tokoh kaum kafir di hadapan Fir'aun Allah. Cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah lebih besar pahalanya. Ini nanti akan timbul penyesalan dalam diri kita. Masih muslimin rahimani wa rahmatullah. Yang saya maksud pada kesempatan kali ini adalah adil dalam perkara ini. Kita tahu semua bahwasanya surga dan neraka adalah bertingkat-tingkat. Maka tingkatan surga ada 100 tingkatan dalam hadis disebutkan
satu tingkatan sejauh antara langit dan bumi, maka ketika orang satu dengan yang lain, nanti jelas surganya bersendiri-sendiri. Orang yang rajin beribadah tidak disamakan dengan orang yang biasa-biasa saja beribadah. Ada yang bersungguh-sungguh tadi saya sebutkan di awal, orang yang dari awal dia mempersiapkan diri datang ke masjid lebih awal, maka Allah lebih muliakan daripada orang-orang yang datang terlambat. Begitu terus sebutnya sampai 100 tingkatan. Itulah penyesalan dalam diri kita bahwasanya nanti ketika masuk ke sana, kenapa saya perlu di dunia? Ketika dia mampu beramal, tidak melakukan amal tersebut, mampu bersedekah, uang ada, kesehatan ada, tetapi tidak melakukan sedekah itu, mampu untuk baca Al-Quran, tetapi apa? Handphone yang kita baca, handphone sehari-hari